Allah yang menciptakan 7 lapis langit tanpa memerlukan tiang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 lapis bumi tanpa memerlukan bulldozer. Allah Ta'ala yang membentangkan 7 kolam lautan tanpa memerlukan terpal. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan dari langit tanpa memerlukan tangki, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan batang-batangnya, mengeluarkan daun-daunnya, mengeluarkan bunga-bunganya, mengeluarkan buah-buahnya, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning, merubah rasanya dari asam menjadi manis. Ini semua adalah qudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq, Al-Malik, Ar-Razik. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kita, kemudian mengirimkan kita ke permukaan bumi ini untuk waktu yang sementara. Diciptakan jenis laki-laki dan jenis perempuan. Maksudnya sama, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud penciptaan manusia ini dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada. Jadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah maksud kita dihantarkan ke permukaan bumi ini. Kaum laki-laki, kaum perempuan. Inilah maksudnya, agar dapat menunaikan kewajibannya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur dihadirkan oleh Allah dalam satu majelis yang mulia. Majelis untuk memikirkan masa depan kita yang asli. Masa depan kita itu bukan, kalau orang kerja adalah pensiun. Masa depan kita adalah kubur, mahsyar, sirat, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah masa depan kita. Di dunia ini kita hanya transit, mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selamanya. Sekarang ini memang kita berjalan di permukaan bumi, tapi sebenarnya sebentar lagi kita akan dipendam di bawah permukaan bumi. Sekarang ini nampak di hadapan kita dunia ini nyata, akhirat cerita. Tetapi sebentar lagi akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Setiap hari umur kita bukan bertambah tapi berkurang. Andai kata umur kita sama dengan umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita kenal, kita ketahui umur Nabi adalah 63 tahun. Maka orang yang hari ini umurnya sudah 40 tahun, maka sisa masanya 23 tahun. Yang hari ini umurnya sudah 50 tahun, maka sisa masanya 13 tahun. Yang hari ini sudah 60 tahun, maka sisa masa edarnya tinggal 3 tahun. Dan tidak ada kepastian, kadang lebih, kadang berkurang. Tetapi yang pasti harus kita usahakan adalah iman kita. Dan untuk mengusahakan iman inilah seluruh nabi-nabi dihantar oleh Allah Ta'ala ke permukaan bumi. Dalam mengusahakan iman, ada keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya suaminya, tetapi istrinya tidak dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang beriman.
seperti Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya tidak dipilih oleh Allah Ta'ala. Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya suaminya dikaruniai oleh Allah Ta'ala perkara iman. Ada lagi yang hanya istrinya yang diberi iman oleh Allah Ta'ala. Asia alaihissalam, suaminya Fir'aun, raja, kaya raya, berpangkat, bersenjata. Tapi Allah Ta'ala tidak berkenan memberikan iman kepada Fir'aun. Bahkan dianjurkan membaca doa kutukan setiap kali mendengar namanya, yakni Fir'aun laknatullahi alaihi. Tapi Asia istrinya dikaruniakan Allah Ta'ala iman. Ada yang suami istri sama sekali tidak diberi iman oleh Allah Ta'ala. Abu Lahab bersama istrinya, tidak ada bagian iman dalam kehidupannya. Tetapi kita bersyukur, suami istri diberikan iman oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam bersama istri-istrinya, sebagaimana Musa alaihissalam bersama istri-istrinya, sebagaimana yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya, diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya kita umat akhir zaman ini, suami istri yang usaha masturo ini bukan hanya diberikan iman, tapi dikaruniakan usaha atas iman. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat patut kita syukuri. Satu orang di Mombasa di Kenya memberikan muzakarah kepada kami, bahwa apabila rasa syukur kita kepada Allah atas dikaruniakannya nikmat usaha atas iman ke atas diri kita, maka walaupun dari lahir kita mengucapkan hamdalah, bersyukur atas dikaruniakannya nikmat iman ke atas diri kita, kita ucapkan alhamdulillah sampai nafas yang penghabisan, niscaya masih jauh dari memadai dari keharusan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia iman kepada diri kita. Bahkan andai kata rasa syukur ini kita wakilkan kepada setiap gelombang air yang hempas di tepi pantai di seluruh dunia, kita minta agar setiap gelombang ini berhempas memuji Allah Ta'ala, mengucapkan rasa syukur kami atas dikaruniakannya usaha atas iman, niscaya juga belum memadai. Bahkan andai kata setiap gerakan daun di atas pepohonan di seluruh permukaan bumi ini, kita wakilkan ucapan syukur kita ke atas mereka, juga belum memadai. Ini nikmat usaha atas iman adalah nikmat yang sangat besar. Bisa usaha di dalam rumah ini satu nikmat yang besar. Bisa usaha di kampung ini nikmat yang sangat besar. Bisa usaha di kota ini nikmat yang sangat besar. Bisa usaha di provinsi ini satu nikmat yang sangat besar. Apalagi bisa usaha antar negara. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Apalagi di tengah-tengah umat hari ini terkena fitnah yang begitu mengerikan, sehingga masjid-masjid banyak ditutup, rumah-rumah banyak ditutup. Tetapi ada orang dikarunia Allah Ta'ala nikmat usaha atas iman,
maka sungguh ini adalah nikmat yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang baru pulang dari Oman ini satu kenikmatan yang tidak dimiliki oleh 270 juta penduduk Indonesia. Mungkin diantaranya ada 150 juta kaum wanita yang merindukan perjalanan seperti ini. Tapi 4 orang ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang mulia, semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita kekuatan untuk istiqomah dan kekuatan untuk menularkan semangat ini kepada seluruh umat manusia agar mereka ini mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala jadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Ada orang diuji masalah kesehatan, ada orang diuji masalah sosial, ada orang diuji masalah keamanan, ada orang diuji masalah ekonomi, ada orang diuji masalah pendidikan. Ini memang dunia tempat ujian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan Al-Quran sebagai pedoman untuk mengatasi semua masalah yang bakal dihadapi oleh hamba Allah yang bernama manusia. Orang yang mendapatkan masalah secara pribadi, maka Al-Quran memberikan jalannya untuk mengatasi masalahnya. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh dari kaum laki-laki atau kaum perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan selesaikan masalahnya. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Jadi untuk menyelesaikan masalah, mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia, maka jalannya secara pribadi adalah amal soleh. Inilah jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jalan untuk mengatasi masalah-masalah pribadi, keinginan-keinginan pribadi. Tapi kadang-kadang masalah itu datang dalam keluarga. Keluarga kena krismon. Maka datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, keluarga kami ini kena krismon, kena kesulitan ekonomi. Maka Rasulullah SAW bukan memberikan modal, ini duit kamu pergi dagang di pasar, tidak. Rasulullah bukan berikan bibit, ini kamu pergi tanam di gunung, tidak. Rasulullah bukan berikan kambing, ini kamu pergi beternak di lembah, tidak. Rasulullah SAW membacakan ayat surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholah, perintahkan keluargamu sholat. Jadi untuk mengatasi masalah ekonomi di dalam keluarga ini, jalannya adalah jalan sholat, bukan jalan membuka sawah yang lebar, menyelam dasar laut, naik ke puncak gunung, bukan. Tapi jalannya jalan sholat. Kenapa jalan sholat? Allah Ta'ala telah mengumumkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
turun. Dan di langit aku letakkan rezeki kamu. Apa-apa yang dijanjikan akan diberikan kepada kamu, itu ditaruhnya di langit. Hari ini kenapa kita letih? Karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu letakkan di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Hadirin dan hadirat yang mulia, para sahabat memahami bahwa rizki itu letaknya di langit. Karena itu para sahabat bertani biasa-biasa saja, berdagang biasa-biasa saja, beternak biasa-biasa saja, ngantor biasa-biasa saja. Tapi ketika ada panggilan langit, terdengar suara azan, maka berbondong-bondong mereka berangkat ke masjid. Kaum perempuannya paham, sebentar lagi waktu sholat, maka dia segera siapkan sendal suaminya, siapkan sarung suaminya, siapkan baju suaminya, siapkan songkok suaminya, kalau perlu siapkan gigi palsu suaminya, agar segera berangkat ke masjid. Kepahaman kaum perempuan bahwa ekonomi itu adanya di langit. Maka berbondong-bondong mereka pergi ke masjid. Makmur masjid, makmur satu kampung. Untuk mengatasi masalah ekonomi satu kampung, satu negara. Maka hadir dan hadir yang mulia, Allah Ta'ala tantang kepada umat manusia, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai. Satu kampung, satu kota, satu negara, kalau orangnya beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi semua solusi ini telah tersedia di dalam Al-Quran. Tapi hari ini kita tidak memahami apa yang tertulis dalam Al-Quran. Maka itu ulama memberitahu kepada kita bahwa hak Al-Quran itu minimal ada 5. Ini yang harus kita pahami. Yang pertama, beriman kepadanya. Salah satu dari 6 rukun iman itu adalah beriman kepada kitabullah, yang beriman kepada Al-Quran. Al-Quran ini adalah hak. Yang kedua, membacanya dengan betul. Ini hak Al-Quran. Jangan dibaca salah, karena salah baca salah arti. Yang ketiga, harus mempelajari artinya, harus memahami artinya, mengetahui artinya. Karena Al-Quran ini isinya perintah, isinya larangan. Kalau tidak paham artinya, maka tidak tahu cara mentaatinya. Kemudian yang keempat, mengamalkan isinya. Karena di situ ada perintah, ada larangan. Maka kita harus mentaatinya. Kemudian yang kelima, mendakwahkannya. Inilah 5 hak Al-Quran. Tapi hari ini kita tidak membacanya seperti mana haknya harusnya dibaca. Karena itu kenapa dianjurkan di setiap rumah di seluruh dunia ini dibuat taklim rumah. Dahulu para sahabat di hadapan Nabi, mereka jadi muta'allim. Pulang ke rumah, mereka menjadi mu'allim. Kepada tetangga, mereka menjadi muballigh. Sesekali mereka keluar mendakwakan agama,
menjadi mujahid. 4M kehidupan kaum lelaki: muta'allim, muallim, muballigh, mujahid. Ketika pulang dari masjid ke rumah, maka apa-apa yang dia pelajari dari Nabi SAW itu disampaikan kepada istri di rumah. Karena istri betul-betul menunggu kedatangan suami dari masjid, membawa ilmu baru, membawa informasi baru. Hari ini suami pulang dari masjid, istri tidak tanya apa-apa kepada suami. Kalau suami pulang dari pasar, istri bertanya. Suami pulang dari kantor, istri bertanya. Suami pulang dari sawah, istri bertanya. Tapi suami pulang dari masjid, istri tidak tanya apa-apa. Itu sebabnya ilmu, keberkahan, hidayah, rahmat yang bercucuran di masjid itu tidak sampai ke rumah. Dan itu juga yang menyebabkan para suami ketika taklim dibacakan di masjid, dia tidur. Kenapa tidur? Karena tidak ada yang nanya. Tapi kalau istri bertanya kepada suami, "Wahai suami kesayang, tadi baca kitab apa? Baca bab apa? Baca hadis nomor berapa? Ayo kita taklim sama-sama. Kita baca kitab yang sama, kita baca bab yang sama, kita baca hadis yang sama." Maka keberkahan yang ada di masjid, rahmat yang ada di masjid itu akan bersambung ke rumah. Maka mulai hari ini ibu-ibu harus bertanya kepada suami, supaya suami ketika taklim di masjid tidak tidur. Dan di rumah-rumah sahabat, mereka jadikan rumah mereka sebagai madrasah. Kemudian kaum ibu semuanya menjadi mudarrisah. Anak-anaknya menjadi murid. Ayahnya menjadi mudir. 4M. Setiap rumah jadi madrasah. Setiap ibu jadi mudarrisah. Setiap anak jadi murid. Setiap ayah jadi mudir. Jadi walaupun tidak ada TK, tidak ada SD, SMP, IAIN, tidak ada pondok pesantren, tetapi anak-anak keluar dari rumah sebagai hafiz Al-Quran, keluar dari rumah sebagai dai-dai internasional, mujahid-mujahidah. Karena keberkahan daripada amalan taklim rumah di rumah ibu-ibu sahabiah. Maka sangat penting taklim rumah ini kita buat. Di Afrika Selatan ini walaupun Islamnya sedikit, tapi hampir tidak ada rumah orang Islam yang tidak ada hafiz Quran di dalam rumah itu. Satu keluarga yang tidak memiliki hafiz Quran di rumahnya itu seperti aib rumah itu. Padahal Islam hanya 5%. Di antara 50 juta penduduknya, Islam hanya lebih kurang 2,5 juta. Ada rasa malu apabila dalam rumah itu tidak ada hafiz Quran. Di seluruh dunia hari ini, alhamdulillah jamaah bergerak. Di tengah-tengah fitnah pandemi, jamaah ini terus bergerak. Inilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat ini kita mau bawa ke rumah, agar rumah kita ini menjadi cahaya, menjadi sinar yang menyilaukan penduduk langit, sehingga turun malaikat-malaikat dan orang-orang kampung juga melihat keberkahan dari rumah kita, sehingga mereka juga ketularan cahaya dari rumah kita.
sehingga cahaya yang ada di rumah kita itu pindah juga nyalanya ke rumah mereka. Bagaimana bisa terjadi? Maka ibu-ibu punya potensi yang luar biasa, karena 2/3 kekuatan dunia ini sebenarnya di tangan kaum ibu. Kenapa 2/3 kekuatan dunia ini berada di tangan kaum ibu? Karena kaum ibu ini didukung oleh anak-anak. Anak-anak kalau menangis, dia merengeknya kepada ibu. Kalau lapar, minta makan kepada ibu. Kalau sakit, minta obat kepada ibu. Jarang sekali anak-anak ini memanggil bapaknya ketika sakit. Jarang sekali anak-anak memanggil bapaknya ketika lapar. Yang dipanggil ibu. Karena itu ibu-ibu didukung oleh kaum anak. Makanya kalau terjadi pemilihan, mesti kaum ibu akan menang. Karena itu kaum ibu ini harus bergerak untuk mendukung kaum lelaki memakmurkan masjid. Karena janji Allah Ta'ala, kalau satu kampung ini orangnya beriman dan bertakwa, maka Allah Ta'ala akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dan tanda orang kampung iman dan takwa adalah makmur masjidnya. Hari ini masjid sepi. Akibatnya kehidupan kita sepi daripada hidayah, sepi daripada keberkahan. Negeri sahabat, seperti yang ibu-ibu sudah lihat di Oman sana, sejauh mata memandang gurun pasir, batu, panas terik di siang hari, dingin, menusuk tulang di malam hari. Itu negeri sahabat dari dulu sampai sekarang seperti itu. Tapi subhanallah, karena keberkahan mereka dalam amal agama, memakmurkan masjid, maka datang kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Negeri kita ini hijau royo-royo, sejauh mata memandang subur, gunungnya mengandung emas, intan, berlian, ada minyak di bawahnya, lautan luas, ada ikan besar-besar, di dasarnya terdapat mutiara. Tapi Menteri Keuangan mengumumkan negeri kita ini berhutang. Alangkah menyedihkannya. Negeri yang hijau royo-royo berhutang, negeri yang kering, kerontang dan tandus itu surplus. Apa yang salah? Ternyata karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kenapa masjid dilewati? Karena di masjid itu tidak ada makanan. Di masjid Nabi selalu ada makanan. Maka mulai hari ini ibu-ibu harus selalu kirim makanan ke masjid. Setiap kali ibu-ibu masak, lebihkan sepiring. Kalau ada 20 rumah di sekitar masjid kita, maka akan tersedia 20 piring nasi di masjid. 20 piring makanan di masjid. Kalau makanan sudah tersedia di masjid, Masya Allah, luar biasa. Orang-orang akan ngumpul. Kami ini sedang berada di Masjid Baitul Mu'min. Kemarin sholat Jumat, penuh sholat Jumat. Dan di mana-mana seperti itu. Sholat Jumat itu penuh. Tetapi waktu asar kosong. Tetapi di Masjid Baitul Mu'min berbeda. Di waktu asar itu penuh juga. Ternyata apa rahasianya? Waktu asar tersedia bubur kacang hijau. Kalau kita punya masjid ingin makmur, maka siapkan bubur kacang hijau setiap waktu asar. Jangan khawatir. Dalam satu mafhum hadis, walaupun ini ada mengatakan dhaif, bahwa orang yang memakan makanan kita, satu suap makanan yang dimakan oleh orang itu, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Satu suap dimakan oleh tamu,
pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Ibu-ibu mungkin sekarang susah berangkat umroh, susah pergi haji karena ada masalah pandemi. Tetapi untuk mendapatkan pahala haji, pahala umroh, kirim bubur kacang hijau ke masjid. Setiap rumah, setiap waktu asar, kirim bubur kacang hijau, maka insya Allah masjid itu akan makmur. Kalau masjid sudah makmur, maka kesejahteraan akan datang. Kesejahteraan akan datang dalam kehidupan kita sebagaimana kesejahteraan yang datang dalam kehidupan sahabat. Dulu sahabat, mereka jahil, mereka degil, mereka musuhan, mereka perang, mereka miskin. Tapi ketika mereka mulai mendakwakan agama, makmurkan masjid, maka dari jahil berubah jadi alim, dari degil berubah menjadi berakhlak mulia, dari musuhan berubah menjadi kasih sayang, dari perang berubah menjadi damai, dari miskin berubah menjadi kaya raya. Ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Abdullah bin Ja'far pergi haji, mereka naik unta dari Madinah ke Mekah. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil. Ibu-ibu ini naik pesawat, naik mobil. Dulu mereka naik unta. Unta yang membawa perbekalan mereka telah pergi lebih dahulu. Ketinggalan mereka di belakang. Akhirnya mereka kelaparan, mereka kehausan. Mereka pun mencari-cari di mana bisa minta tolong, bisa dapat makan. Ada kemah kecil di tengah-tengah padang pasir. Maka mereka singgah di sana, mengucap salam. Dijawab seorang nenek tua, "Nek, apakah ada sesuatu yang dapat kami minum?" Kata nenek, "Ada, tapi sedikit." Udah, mereka turun, mereka minum. Karena mereka lapar, mereka ngomong, "Nek, ada yang bisa kami makan?" Kata nenek, "Kami ini di padang pasir gak ada apa-apa, kecuali saya punya seekor kambing kurus di kandang tuh. Kalau kamu mau potong, saya masakkan." Akhirnya dipotong kambing itu, kemudian dimasakkan, makan. Kemudian mereka sebelum pamit, mereka katakan, "Nek, kami ini Banu Quraisy. Nanti kalau nenek mampir ke Madinah, datanglah menjumpai kami." Pergilah mereka meneruskan perjalanan menuju haji. Suaminya pulang, merasa ada sesuatu yang aneh. Biasanya kalau mendekat ke rumahnya itu ada suara-suara hentakan-hentakan dari kandang. Ini kok tidak ada. Dia lari ke kandang, oh tidak ada kambingnya. Dia tanya istrinya, "Nek, mana ini kambing kita?" Kata nenek, "Tadi ada Banu Quraisy. Dia kehausan, dia kelaparan. Aku suruh potong, aku masakkan buat mereka." "Ah, kamu ini menyembelih kambing satu-satunya milik kita. Belum tentu juga itu Banu Quraisy. Kita ini nggak punya apa-apa lagi." Nenek diam saja. Jadi memang begitu caranya kalau suami marah, ibu-ibu nggak boleh ngomong. Jadi diam. Walaupun banyak kata-kata keluar dari mulut suami, tapi karena nenek diam saja, akhirnya habis juga bahannya. Ibu-ibu juga kasih tahu suami, kalau saya lagi marah, tolong kamu jangan ngomong satu kata pun. Masya Allah, musim berganti. Sekarang keadaan paceklik tiba. Nenek ini mencari penghasilan dengan menjemur kotoran unta, kemudian dijadikannya sebagai kayu bakar, dijual ke kota. Sampai di kota Madinah, dia menawarkan dagangannya. Terlihat oleh Sayyidina Hasan. Maka Sayyidina Hasan suruh kodimnya memanggil, "Nek, itu engkau dipanggil oleh Sayyidina Hasan." "Siapa dia?" "Nek, apa engkau ingat aku?" "Siapa kamu?" "Itu yang tempo hari kami pergi haji, kami sembelih kambing nenek." "Oh, kamu itu ya?" "Iya, Nek.
Sekarang sebagai gantinya aku berikan nenek 1000 ekor kambing. Jadi 1 ekor kambing itu diganti dengan 1000 ekor kambing. Wah, nenek ini mungkin kalau dari Malang atau dari Kemayoran mau pingsan menerima. Tapi itu diterima nenek, mau pergi. Tunggu dulu nek, ini masih ada satu lagi. Dikasih duit berapa? Dikasih duit 1000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4 juta. Kali 1000 sama dengan 4 miliar. Bagaimana orang dahulu sedekah seperti itu? Orang yang miskin dari padang pasir dikasih kambing 1000 ekor, dikasih duit 4 miliar. Udah, setelah dikasih minum, dikasih makan, disuruh hantar ke rumahnya Sena Husein. Sampai rumah Sena Husein tanya, nenek dikasih apa? Ini aku dikasih kambing 1000 dan aku dikasih duit ini 1000 dinar. Kata Sena Husein, aku kasih nenek yang sama. Sena Hasan kasih dia 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Kemudian Sena Husein juga memberikan 1000 ekor kambing dan uang 1000 dinar. 4 miliar juga. Jadi sekarang nenek punya uang 8 miliar. Kemudian Sena Husein suruh hantar ke rumah sepupunya Abdullah bin Ja'far. Sampai di rumah Abdullah bin Ja'far, maka ditanya oleh Abdullah, nek dikasih apa? Ini aku dikasih Sena Hasan, Sena Husein masing-masing 1000 ekor kambing dan masing-masing 1000 dinar. Maka Abdullah bin Ja'far minta maaf, wahai nek, andaikan engkau datang kepada aku lebih dulu, aku akan kasih nenek lebih banyak. Tapi nggak enak aku melampaui sepupuku, maka sekarang aku kasih nenek kambing 2000 ekor dan uang 2000 dinar. Jadi sekarang nenek punya kambing 4000 ekor dan uang 4000 dinar sama dengan 16 miliar rupiah. Maka nenek ini mungkin kalau dari Kemayoran atau dari Malang pulang ke padang pasir bersiul-siul. Dia membawa 4000 ekor kambing di belakangnya. Itu mendengar suara gemuruh, suaminya bangun dari dipan. Kalau kita mungkin dipan bambu, bangun, ada apa nih? Tuh, kenapa istri saya berdiri paling depan, di belakangnya ribuan ekor kambing, di punggungnya lagi ada gembolan, di depan suaminya. Mungkin kalau nenek-nenek dari sini dibanting duit itu. Tapi nenek itu tidak dikasih tahu. Wahai suamiku sayang, ini aku bawa 4000 ekor kambing. Gantinya 1 ekor kambingmu dulu yang kurus. Aku sembeli untuk Banu Quraisy, kamu marah-marah sama aku. Sekarang ini gantinya 4000 ekor. Dan ini masih ada duit lagi 16 miliar. Allah, mungkin kalau bapak-bapak Kemayoran bisa pingsan. Apa maksud cerita ini? Untuk menjadikan pelajaran bagi kita bahwa kalau orang ini beramal soleh secara pribadi, secara keluarga, secara kampung, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Sehingga orang dahulu itu kalau sedekahnya bukan 10.000, bukan 100.000, bukan 1 juta, bukan 10 juta, bukan 100 juta. Sedekah itu miliar-miliar. Banyak contohnya itu di dalam kitab Fadilah Sedekah. Mereka ngasih kambing bukan 1 ekor, bukan 2 ekor, bukan 10 ekor, bukan 100 ekor, 1000 ekor. Karena apa? Mereka sejahtera. Bagaimana mereka dapat hidup sejahtera? Karena mereka faham bahwa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kamu dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu itu diletakkannya di langit. Maka mereka
telah menjadikan sholat ini sebagai kendaraan untuk naik ke langit. Sholat ini sebagai roket untuk naik ke langit. Maka ketika azan berkumandang, tidak ada satupun yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Sampai orang munafik pun juga sholat berjamaah di masjid. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kaum perempuan betul-betul mendukung kaum lelaki sholat berjamaah di masjid. Dan kalau ada yang ingat bagaimana pesan Mas Syekh di Serpong dulu, istimewa di BSD, setiap laki-laki harus bersambung dengan amal masjid. Dan setiap rumah harus bersambung dengan masjid. Kalau amal masjid gampang. Di masjid ada taklim, ada sholat, ada zikir, ada doa, ada dakwah. Itu amal masjid. Sekarang gimana menyambungkan rumah dengan masjid? Apa sambung kabel, sambung pipa air? Bukan. Sambung dapur yang ibu masak di rumah, sambung ke masjid. Sehingga ibu-ibu dapat pahala berkhidmat, pahala haji dan umroh, dan juga kaum lelaki betah di masjid, senang berada di masjid, mereka makmurkan masjid. Maka disitulah Allah Ta'ala akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dan untuk mendapatkan perkara ini tidak ada jalan lain kecuali latihan. Ajak suami ibu-ibu untuk keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik 3 hari, baik 10 hari, baik 40 hari, baik IPB, baik negeri jauh. Ini maksudnya untuk latihan agar ibu-ibu ini ada kerisauan. Ada kerisauan sehingga tidak ada satupun laki-laki yang meninggalkan sholat berjamaah. Ini ada 4 pintu yang ibu-ibu tidak boleh buka apabila azan sudah berkumandang di masjid. Dengarkan ini baik-baik. 4 pintu ibu-ibu tidak boleh buka kalau azan sudah berkumandang ke masjid. Pertama, pintu pagar. Suami pulang, naik motor atau naik mobil, jangan bukakan pintu pagar. Teriak dari dalam rumah, "Pak, itu azan berkumandang, pergi ke masjid." Ternyata dia punya kunci cadangan. Ya udah, jangan bukakan pintu rumah. Jangan buka pintu rumah. Teriak dari dalam rumah, "Pak, azan berkumandang, ke masjid." Ternyata dia juga punya kunci imitasi. Dia bisa buka pintu rumah. Ya udah, ibu sembunyi di kamar. Jangan bukakan pintu kamar. Teriak dari dalam kamar, "Pak, pergi ke masjid, azan berkumandang." Wah, ternyata dia juga punya kunci cadangan. Pintu kamar juga dibuka. Satu lagi, jangan bukakan sama ibu-ibu. Pokoknya kalau bapak tidak ke masjid, saya tidak membuka satu pintu lagi. Kalau ini dibuat ibu-ibu di Kemayoran, ini dibuat ibu-ibu di Malang, maka masjid akan makmur dan kesejahteraan akan datang kepada negeri kita, insya Allah. Sekarang silakan tasbih.